Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah dari seorang penyanyi asal Meksiko bernama Chalino Sanchez yang telah kalian request. Pengalaman manusia sangat beragam dan dibentuk oleh variabel-variabel tak terbatas di luar kendalinya, dan beberapa orang dapat menjalani kehidupan yang sangat luar biasa. Yang lain menemukan diri mereka dalam kenyataan tragis, mengalami kesakitan dan penderitaan sebelum menghilang dalam waktu singkat. Dan Chalino Sanchez adalah kasus yang menarik di mana keduanya sama-sama berlaku, dan kehidupannya yang ambigu, menarik dalam drama, ketenaran, dan pembunuhan, menawarkan kisah yang dapat menyaingi skenario film Hollywood papan atas manapun. Corrido Meksiko adalah genre musik yang sangat populer yang memadukan narasi dan nyanyian puisi tentang penindasan budaya sehari-hari dan merinci eksploitasi tokoh-tokoh sejarah penting dalam bentuk balada. Corrido dapat dianggap sebagai berita bagi orang-orang yang buta huruf. Prestasi yang patut dinyanyikan oleh orang-orang yang sangat populer selama Revolusi Meksiko, seperti Francisco Villa yang merupakan jenderal dalam Revolusi Meksiko. Jadi pada dasarnya, genre corrido itu bersifat nasionalis. Tapi Chalino mengubah segalanya. Ia mengubah lagu nasionalis itu menjadi lagu yang menyoroti tentang kartel dan perdagangan narkoba. Chalino dilahirkan di sebuah desa di Culiacan, Sinaloa. Dia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Ia memiliki 1 saudara perempuan dan hanya bersekolah beberapa tahun seperti yang lainnya. Saudara laki-lakinya yang sebagian besar tidak pernah bersekolah dan mencari pekerjaan pada usia yang sangat dini. Dia dilahirkan dengan nama Rosalino Sanchez Felix, tetapi dia tidak pernah mengidentifikasi dengan nama aslinya karena dia sendiri menganggapnya terdengar terlalu feminim. Dia akan memperkenalkan dirinya kepada orang-orang dengan nama baptisnya, yaitu Marcelino. Dia memiliki tubuh yang sangat kurus dan agak pendek, tetapi cukup tampan dan jarang tersenyum dalam foto. Dia tidak banyak berbicara. Ceritanya dimulai dengan sebuah insiden tepat setelah saga Villa Pancho. Itu terjadi pada tahun 1975 ketika Chalino berusia sekitar 11 tahun. Kakak perempuan satu-satunya, Juana, menghadiri sebuah pesta di mana ada segelintir pria yang hadir bersama mereka. Saat itu, seorang pria bernama El Chapo Perez juga berada di pesta. Perez dan teman-temannya memangsa saudara perempuan Chalino dan mencabik-cabiknya, lalu mengirimnya pulang telanjang. Hal itu membuat Chalino yang masih muda terpukul dan sedih, dan dia tidak akan pernah lupa akan hal itu. Dia menunggu beberapa tahun sampai dia berusia 15 tahun. Dia telah dewasa dan ingin membalas dendam. 4 tahun setelah kejadian itu, Chalino melihat Perez yang saat itu berada di sebuah pesta yang diadakan pada tanggal 20 November untuk memperingati ulang tahun Revolusi Meksiko. Di sana dia melihat Perez duduk bersama 2 saudara laki-lakinya. Chalino lalu berjalan ke arah Perez dan menembak kepalanya. Kebanyakan orang di wilayah tersebut pergi ke pesta dengan membawa senjata, dan tidak terkecuali saudara laki-laki Perez. Sehingga di tengah-tengah pesta terjadi baku tembak antara saudara laki-laki Perez dan Chalino. Tapi tidak satupun dari ketiganya yang terluka. Chalino lari dan pulang ke rumah dengan wajah penuh luka karena berlari melewati semak-semak dan pepohonan. Chalino kemudian menghabiskan 2 minggu bersembunyi di perbukitan dan akhirnya meninggalkan Meksiko. Dia melarikan diri ke Los Angeles untuk tinggal di rumah bibinya. Untuk sementara, dia bekerja di pertanian, tetapi seperti banyak imigran Meksiko, dia memanfaatkan peluang kerja di perkotaan. Dia menetap di Inglewood.
Dia berjuang untuk mencari nafkah dengan cara apapun yang dia bisa. Bahkan ia membantu kakak laki-lakinya Armando untuk bisnis penyelundupan imigran. Tapi pada tahun 1984, bisnis tersebut tiba-tiba berakhir ketika Armando ditembak saat tidur di sebuah hotel di Tijuana. Tak lama setelah saudaranya dibunuh, Chalino mendapati dirinya dalam masalah setelah ditangkap karena berbagai kejahatan dan berakhir di penjara selama 8 bulan. Itu menjadi titik balik penting dalam hidupnya dan dianggap sebagai awal karirnya. Ia dipenjara bersama sepupunya Ismael Sanchez yang akhirnya bermain gitar. Ada juga musisi lain dari Sinaloa. Di penjara itu, kebanyakan dari mereka melakukan penyelundupan narkoba, sehingga Chalino mendapatkan banyak cerita bagus untuk diceritakan. Mereka semua berkumpul bercerita sementara Ismael bermain gitar. Chalino ternyata memiliki bakat luar biasa dalam mengarang lirik dari cerita-cerita yang disampaikan rekan-rekan tahanannya kepadanya, mengubah cerita-cerita kasar itu menjadi bait yang dibentuk oleh narasi. Ketika Chalino keluar, dia kembali ke Los Angeles. Di sana dia mencuci mobil sebentar dan mencoba-coba perdagangan narkoba. Dia bertugas sebagai sopir untuk Rodrigo Campos, pemilik sebuah restoran di Taman Lonceng yang terlibat dalam bisnis narkoba. Rodrigo bisa saja memiliki film dokumenternya sendiri karena hidupnya benar-benar menarik. Selama bisnis narkoba, saingan geng menangkap dan menyiksanya, merobek kedua lengannya. Setelah direhabilitasi dengan lengan palsu dan belajar menembak senjata lagi, dia dengan bodohnya kembali ke Tijuana di mana dia dibunuh. Chalino kemudian juga menulis lagu tentang mantan bosnya itu. Pada tahun 1983, ia bertemu dengan Marisela Vallejo Felix, seorang wanita imigran dari Meksiko yang bekerja di pabrik jahit yang sama dengan bibinya. Kemudian pada tahun berikutnya, mereka pun menikah. Chalino terus menulis lagu tentang saudaranya Armando dan ia mulai menyanyikan lagu-lagunya itu di bar dan ia diminati di kalangan pedagang tingkat rendah. Dia tidak hanya menerima uang untuk musiknya, tetapi juga barang berharga apapun, seperti jam tangan emas dan sejumlah pistol unik. Chalino lalu mulai merekam lagu-lagunya sebanyak 15 judul korido, termasuk satu untuk mendiang saudaranya Armando. 6 bulan kemudian, dia kembali dengan 15 lagu lainnya. Dia pertama kali masuk studio pada tahun 1986 dan beberapa tahun setelah itu, dia mulai menarik perhatian banyak orang dengan gaya uniknya. Lagu-lagunya berbicara tentang kaum miskin yang tertindas dan sisi gelap para penyelundup narkoba. Pada tahun 1989, dia berhenti dari pekerjaannya sehari-hari seiring meningkatnya permintaan lagu. Dia melesat dengan brandingnya. Semakin tenarnya Chalino membuat dia ditawari untuk tampil di Culiacan tempat dia dibesarkan. Dia telah diberitahu oleh teman-temannya bahwa dia tidak boleh pergi karena di kota Culiacan sangat berbahaya, terutama karena di lagunya dia sering menyoroti penyelundupan narkoba dari Meksiko ke Amerika oleh imigran. Tetapi promotor menawarkan dia setara dengan $20.000 atau setara 300 juta rupiah. Itu adalah uang yang besar di tahun itu dan penonton akan meledak dengan tepuk tangan saat dia di atas panggung. Maka Chalino menyetujuinya. Pada tanggal 15 Mei tahun 1992, Chalino Sanchez berada di atas panggul di Culiacan. Ia membawakan beberapa lagu dan dalam pertengahan lagu, seseorang di antara penonton menyerahkan selembar kertas berisi pesan mengerikan tentang ancaman kematian untuk Chalino. Chalino terlihat sangat gugup saat dia mencoba memasang senyuman tertahan yang membuat tangisnya terlihat indah. Dia lalu menyeka keringat panas yang tiba-tiba berkumpul di keningnya. Tapi dia tidak membiarkan ancaman itu menghentikannya. Dia meremas catatan itu di telapak tangannya dan melanjutkan untuk memberikan apa yang menurut saksi mata saat itu adalah penampilan terbaik dalam karir Chalino Sanchez.
Setelah pertunjukan selesai, dia pergi dengan 2 orang, yaitu saudara laki-lakinya. Saat di perjalanan, mobil Cialino dihentikan oleh sekelompok pria bersenjata. Pria bersenjata itu menginginkan Cialino untuk ikut dan yang lain boleh pergi. Saudara Cialino sempat menawari mereka uang, tetapi salah satu dari pria bersenjata itu menolak dan menyatakan bahwa bos mereka ingin bertemu Cialino. Setelah beberapa waktu, Cialino masuk ke salah satu mobil dan pergi. Sementara itu, 2 saudaranya melaporkan hal itu ke polisi. Beberapa jam kemudian, saat fajar menyingsing pada tanggal 16 Mei 1992, sepasang petani menemukan mayat Cialino Sanchez dibuang ke saluran irigasi dekat Jalan Raya Utara, arah keluar kota. Matanya ditutup dan pergelangan tangannya terdapat bekas ikatan tali. Dia telah ditembak 2 kali di bagian belakang kepalanya. Kematian Cialino Sanchez mengangkatnya dari penyanyi naik daun menjadi seorang legenda. Label Mozart Record yang saat itu memiliki semua hak cipta mengambil tindakan cepat dalam mempromosikan semua musiknya, membuat album baru menggunakan kembali track vokalnya. Dalam beberapa tahun, pemandangan kota Culiacan hingga ke Los Angeles dipenuhi dengan para peniru yang semuanya bernyanyi dengan lagu-lagu Cialino. Hampir 150 lagu diaransemen ulang. Semua orang ingin berpakaian seperti Cialino, bernyanyi seperti Cialino, dan mengucapkan kata-kata seperti Cialino. Namun tentang siapa yang membunuh Cialino Sanchez dan mengapa, itu tetap menjadi misteri dalam sistem peradilan Meksiko hingga saat ini. Putra Cialino yang bernama Adam Sanchez mengikuti jejak ayahnya dan menjadi sangat populer. Pada tanggal 20 Maret 2004, dia mengadakan konser dan membuat sejarah ketika dia menjadi headliner termuda dan artis rekaman regional Meksiko pertama yang menjual habis teater Kodak di Hollywood. 1 minggu setelah konsernya, pada tanggal 20 Maret 2004, Adam Sanchez memulai tur promosi dari negara bagian asal ayahnya di Sinaloa. Saat dalam perjalanan, mobil Adam kehilangan kendali dan kendaraannya terguling ke dalam parit. Putra Cialino menderita cedera kepala parah dan ditemukan tewas di tempat kejadian. Menurut polisi, penyebab tergulingnya mobil Adam adalah karena ban meletus. Ban meletus. Apakah kalian percaya? Adam Sanchez meninggal 18 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-20. Saya harap kalian menikmati video ini. Tetaplah aman, jaga diri kalian beserta keluarga, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.